aturan-aturan yang diberikan oleh suami kepada istri tercintanya tentunya ya, ini ketika kita sebagai seorang. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua tentunya ya. Kembali di channel Kang Kumis, channel yang tidak pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin kembali membahas ya mengenai banyaknya pertanyaan yang muncul, yaitu kenapa sih wanita baik-baik bisa selingkuh? Ini memang sepintas kalimat ini terdengar aneh. Nah, ini mungkin yang dimaksud baik-baik di sini adalah awalnya, ya awalnya adalah wanita baik-baik. Namun kenapa pada akhirnya mungkin dia juga punya suami yang tampak setia. Nah, kenapa pada akhirnya seseorang yang tampak baik ini berselingkuh? Ini kita akan bahas ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya ya. Nah sahabat, di sini ada 8 hal yang tentunya harus kita pahami. Kenapa sih wanita baik-baik bisa selingkuh? Ini adalah sekaligus menjawab rasa penasaran dan juga aneh terdengar ya. Yang pertama adalah adanya faktor lingkungan dan juga pengaruh pergaulan. Sudah berkali-kali saya katakan bahwa lingkungan, pergaulan ini mampu merubah suasana seseorang atau perilaku seseorang ya, karena faktor terbiasa ya. Jadi sedikit demi sedikit seseorang ini akan berubah kebiasaannya, berubah perilakunya, termasuk bagaimana lingkungannya dan dengan siapa seseorang ini bergaul ya. Jadi maka beruntunglah ketika kita ambil dari sisi positifnya. Artinya ketika kebetulan seseorang ini ya merasa dirinya adalah orang yang belum begitu baik, namun begitu dia bergaul di lingkungan orang-orang baik ya, pada akhirnya mereka akan terpengaruh menjadi baik. Ini adalah kita ambil sisi positifnya saja. Nah, kalau sisi negatifnya adalah bagaimana kita mengantisipasi, bukan berarti kita harus memilih dan memilah teman. Namun kehati-hatian dalam berteman mungkin sangat dibutuhkan. Bukan berarti harus membenci, tapi mungkin ada aturan dan jarak yang harus kita batasi ya. Walaupun hal itu tentunya tidak boleh dilakukan secara kasar ya, tapi lakukanlah dengan cara-cara halus, karena sebetulnya ketika kita nggak kenal maka kita tak sayang. Jadi faktor lingkungan dan pergaulan bisa merubah perilaku seseorang. Ini adalah hal yang pertama yang perlu kita ketahui. Lalu yang kedua adalah terjadinya mungkin timbul adanya ketidaksetiaan semenjak hubungan awal. Nah, ini mungkin sedikit perlu penjelasan ya. Kenapa demikian? Bisa jadi memang pada awalnya ia adalah istri yang setia atau sebaliknya suami yang setia. Namun berseiring berjalannya waktu, pada akhirnya merasa cintanya dikhianati. Nah ini kan menjadi awal ketidaksetiaan untuk sebuah hubungan ya, dalam bagaimana kita mengarungi kehidupan berumah tangga. Nah, ini mungkin awalnya sudah dibilang setia, sama sekali tidak ada niat untuk selingkuh. Namun karena situasi dan kondisi yang pada akhirnya memaksa dirinya, semata-mata ingin menunjukkan kepada pasangan bahwa saya ini juga bisa selingkuh. Nah, walaupun sebetulnya hal ini juga tidak dibenarkan. Karena ketika orang melakukan ketidakbaikan terhadap kita, usahakan jangan pernah kita membalas dengan ketidakbaikan kepada orang tersebut. Namun hal itu ternyata pada faktanya sangat sulit kita terima. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ia merasa ingin menciptakan sebuah kepuasan secara emosional. Artinya bisa jadi pada akhirnya karena dia merasa sangat diatur ya, sangat dikekang oleh pasangan. Nah, di sini khususnya untuk para wanita ya, saya menghimbau bahwa apapun itu ya,
aturan-aturan yang diberikan oleh suami kepada istri tercintanya tentunya ya, ini ketika kita sebagai seorang istri misalnya mampu berbuat taat ya, dalam artian si suami juga jangan terlalu kaku ya, mentang-mentang ketaatan istri ini sangat penting terus suami berbuat seenaknya juga nggak bisa, seperti itu ya di sini. Jadi ambillah sisi positifnya bahwa ketaatan di istri di sini adalah sangat punya pengaruh besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Di samping itu adalah sebuah kewajiban ya. Lalu yang keempat, biasanya ia setelah hidup berumah tangga ia merasa bahwa ia sudah terjebak dalam rutinitas keseharian. Nah ini ya, ini karena kurangnya rasa syukur yang ditimbulkan oleh seseorang, sehingga rutinitas tersebut yang seharusnya mampu menghibur atau melupakan hal-hal yang memang sedang mempengaruhi dirinya ini, ketika kita terus beraktivitas maka itu mampu merubah suasana. Namun ketika seseorang sudah merasa bahwa ia sudah terjebak dengan rutinitas yang itu saja, maka tidak menutup kemungkinan kejenuhan akan timbul dan akhirnya ingin mencoba-coba. Ini. Lalu yang kelima, tersendatnya sebuah komunikasi dalam sebuah hubungan ini memang sangat punya pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu jangan pernah ragu ya untuk terus berkomunikasi dan membuka hati untuk pasangan. Ya, jangan ada hal sekecil apapun yang disembunyikan. Karena ketika kita berawal mencoba untuk menyembunyikan hal yang kecil, lalu kemudian ia merasa nyaman, ia akan mencoba lagi menyembunyikan hal yang lebih besar lagi. Nah, ketika itu merasa nyaman, ia pada akhirnya akan menjadi terbiasa menjadi seorang yang berbohong. Ini. Lalu yang keenam, saling mencintai, saling mengerti, saling menghargai. Ini adalah induk yang bisa menjadikan sebuah tambahan ikatan dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Namun bagaimana ketika satu sama lain tidak ada rasa penghargaan? Maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mencoba terus menggali, siapa sih orang yang bisa mengerti saya? Siapa sih orang yang mau menghargai saya? Nah, ketika ia melirik keluar, lalu kemudian ia menemukan orang yang bisa mengerti dan menghargai, tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan terpikat karena merasa dihargai. Nah, di sini kuncinya adalah saling menghargai adalah hal yang utama dalam sebuah hubungan. Yang ketujuh, ya, ketidakpuasan di sini selalu menjadi bagian dari alasan ya seseorang berselingkuh. Nah, padahal ketidakpuasan di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ya, apakah ketidakpuasan ini dari sisi ekonomi? Apakah kepuasan ini tidak terpuaskan dari sisi seksualitas atau hubungan? Ya, baik fisik maupun emosional. Nah, tentunya ketidakpuasannya ini di mana? Nah, maka bicarakan agar kedua belah pihak bisa merubah diri masing-masing. Ya, artinya si suami misalnya ketika istri merasa tidak puas dalam segala hal ya, dalam hal apapun, itu ketika sudah tahu kuncinya, wah ini berarti tidak puas, maka si suami tentunya akan terus berusaha bagaimana memuaskan istri demi berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik ke depan. Yang kedelapan, dengan alasan adalah ketertarikan dan ingin merasa menemukan sebuah kebebasan untuk berekspresi. Nah, ini tentunya. Jadi nggak ada salahnya terus melakukan diskusi dengan pasangan. Jadi si suami pun tentunya ketika hal itu yang diinginkan, izinkanlah istri, beri dia sedikit ruang. Yang penting si istri juga memahami bahwa batasan-batasan yang harus diperhatikan ini penting karena kita sudah berumah tangga, ini tentunya harus tahu sama tahu. Artinya di sini harus ada konsekuensi baru ketika ingin mendapatkan kebebasan dalam berekspresi. Nah ini. Nah sahabat, itulah 8 hal yang harus kita pahami mengenai kenapa wanita setia bisa selingkuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.